Negara ribut-ribut. Ada apa? Pandemi corona COVID-19 belum juga usai. Bahkan terus memuncak. Tapi kegaduhan terus terjadi di tanah air yang membuat anak-anak bangsa terheran-heran. Beragam isu mencuat ke publik. Salah satunya tentang Habib Rizik Syihab atau HRS. Sejak kembali ke Indonesia, berita HRS menggemparkan jagat pemberitaan media sosial, media cetak maupun media elektronik. Betapa tidak, selain ratusan ribu umat Islam menyambutnya dengan gegap gempita di Bandara Soekarno-Hatta, HRS jauh-jauh hari sudah memandangkan revolusi. Bagi umat Islam, HRS adalah simbol ulama pemberani dan istiqomah, menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa. Bagi rezim Jokowi, HRS adalah ancaman yang harus diwaspadai. Dari sinilah kita bisa memahami mengapa kedatangan HRS ke Indonesia ada pihak yang diduga tidak nyaman. Wajar saja jika kedatangan HRS membuat panik bagi kalangan politik. Narasi-narasi nyinyir yang bernada provokatif, fitnah mulai dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak senang. Ada pihak yang memainkan narasi bahwa kerumunan di acara maulid HRS di Jawa Barat melanggar protokol kesehatan. Anehnya, kerumunan Pilkada Solo dan beberapa daerah lainnya tidak pernah dipermasalahkan. Itu kan tahapan Pilkada 2020 menjadi wewenang Bawaslu, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono di Mabes Polri Jakarta Selatan, sebagaimana dikutip Detik.com beberapa waktu lalu. Lalu apa bedanya dengan penurunan baliho bergambar HRS oleh TNI? Bukankah itu juga tanggung jawab Satpol PP di bawah komando langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Seharusnya, menurut Ekspandam Jaya Sutioso, TNI hanya layak turun sebagai senjata terakhir negara untuk menghadapi musuh di medan perang seperti separatisme dan terorisme. Umat patut bertanya, ada apa di balik kegaduhan ini semua? Apakah isu ini sengaja dimainkan untuk membatasi gerak HRS menyuarakan kebenaran? Apakah sengaja didesain menjadi besar untuk menutupi berbagai persoalan ekonomi, politik, dan hukum yang tengah menyelimuti bangsa ini? Atau apakah ini upaya rezim menutupi ketidakmampuannya menyelesaikan persoalan resesi ekonomi dan COVID-19 yang tidak jelas kapan berakhir? Atau jangan-jangan semua ini adalah skenario asing untuk memuluskan investasi besarnya dan kepentingan mereka dalam undang-undang Omnibus Law? Tapi yang pasti, di tengah kegaduhan yang terjadi, pemerintah berhasil menarik pinjaman dari Jerman dan Australia sebesar 24,5 triliun. Tidak berhenti sampai di situ. Kamis 19 November, pemerintah menandatangani letter of interest senilai 2 miliar US dollar atau setara 28,4 triliun dari Lembaga Keuangan Amerika Serikat, International Development Finance Corporation. Padahal hingga September 2020 saja utang pemerintah sudah mencapai 5.756 triliun. Di tengah kegaduhan ini pula, nasib undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah memicu kontroversi dan kepercayaan nasional semakin tidak jelas. Namun pemerintah seakan menutup mata. Pemerintah beralasan undang-undang ini bertujuan merapikan dan menyederhanakan berbagai aturan yang tumpang tindih, sehingga kegiatan investasi bergairah, ekonomi akan tumbuh lebih pesat, dan penciptaan lapangan kerja akan semakin masif.
Belum usai kontroversi Undang-Undang Omnibus Law dengan alasan kemudahan dan percepatan investasi. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot sudah memberikan rekomendasi kepada 6.758 perusahaan investasi untuk bisa mempekerjakan 11.000 tenaga kerja asing di Indonesia. Ini alasan yang tidak bisa diterima secara akal sehat. Seperti kata pepatah, lain yang gatal, lain yang digarap. Mengapa? Data Executive Opinion Survey yang dilakukan oleh World Economic Forum pada tahun 2017 menyebut korupsi menempati skor paling tertinggi yang menghambat investasi di dunia. Nah, mestinya korupsi itulah yang fokus digarap pemerintah jika memang serius meningkatkan efisiensi dan efektivitas investasi. Tapi nyatanya, revisi Undang-Undang KPK semakin melemahkan peran KPK. Padahal, korupsi kebijakan yang selama ini terjadi telah banyak menyedot darah dan energi perekonomian. Jelaslah, berdasarkan fakta di atas, umat patut curiga bahwa boleh jadi ribut-ribut yang terjadi akhir-akhir ini adalah upaya rezim menutupi ketidakmampuannya menyelesaikan persoalan ekonomi dan COVID-19 yang semakin parah dan tidak punya arah. Boleh jadi ini juga upaya memuluskan kepentingan para pemilik modal. Mereka bisa memberi regulasi, politisi, partai, birokrasi, bahkan menteri dan atasannya menteri. Rakyat hanya dijadikan tumbal dan legitimasi untuk nafsu serakah mereka. Negara seperti ini layak disebut korporatokrasi. Kedaulatan di tangan pemilik modal, bukan demokrasi. Kedaulatan di tangan rakyat. Inilah yang menjadi pangkal petaka di negeri. Karena itu, saatnya Islam diterapkan, sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha adil dan maha bijaksana. Allahu a'lam bishawab.